Cuma ngeladenin kalian doang netizen. 19K, luar biasa kalian. Lintang udah datang? Udah pergi. Sama teteh. Terus nyinyir kemarin gimana kelanjutannya? Mereka sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kalau masih mengulangi kesalahan yang sama, berarti mereka itu adalah kerdil. Bukan kerdil apa? Kalau kuda yang kecil itu. Bukan apa? Allah. Apa namanya? Keledai. Berarti kalian keledai. Kalau sama keledai nggak boleh marah berarti. Hari Minggu jadi jet ski kan Niki? Jadi dong. Yuk kita jet ski. Kita main di pulau pemerintah, bukan pulau orang ya. Jangan ngaku-ngaku. Itu pulau pemerintah. Ntar jangan ngaku-ngaku. Ih, nggak malu main ke pulau ini kan punya ini. Tidak. Itu sudah dicek. Itu milik pemerintah Republik Indonesia. Yang berantem sama gue kalau nggak ngebangga-banggain harta orang, kalau nggak ngurusin utang gue. Udah itu aja terus. Mending kalau ngurusin utang gue tuh sekalian bawa dibayarin loh. Ya kan KPR rumah gue sama satu lagi tuh mobil Mercy. Ini sekalian mumpung lagi banyak yang nonton. Ini apa nih? Nih gue mau jual rumah baru jadi, udah gue isiin furniture, kitchen set, lemari, wardrobe untuk di kamar utama. Ini sertifikatnya, ini udah lunas ya. Tuh, sertifikat tanda bukti hak milik Nikita Mirzani. Ini mau gue jual 2,5 M aja di Serpong. Mana dia? Tuh, udah lengkap-lengkap ya semua. Kalau ada yang mau lihat rumahnya di Naira Residen, kalian nanti akan jadi tetangganya Kaipan Gunawan. Ini ada Samsir Alam juga tinggal di situ. Nah, ini satu lagi tanah. Ini juga sertifikat tanda bukti hak. Nih, tanah 3.000 meter di Sentul. Ada yang mau beli nggak? Gue mau jual. Nih, 2 harta gue yang mau gue jual. Gunanya untuk membeli properti lagi. Seharga 78 miliar. Ada yang mau beli nggak? Netizen katanya netizen kaya-kaya nggak pengangguran. Coba. Ini sertifikat udah jelas ya ada di gue. Jangan kalian mengada-ngada ulah lagi. Ini rumah, sertifikat rumah Naira. Ini sertifikat tanah 3.000 meter di Sentul 0 km. Tempat yang lagi hits buat main sepeda. Coba yang katanya netizen kaya-kaya, coba beli. Bisa nggak? Ini dijual bukan bangkrut, bodoh. Kalian tidak tahu yang namanya bisnis pengusaha properti ya begini. Bikin rumah udah jadi, jual, beli lagi, benerin, bagusin, atau bangun dari nol, bagus, jual lagi. Itu namanya otak bisnis. Kalau kalian kan bukan otak bisnis. Otak apa tadi? Keledai. Mana ngerti yang namanya bisnis properti. Susah ngejelasinnya kalau sama kalian itu. Nih, sok cepetan dah pada beli dah ya. Jangan pada ngemeng aja lu, ngata-ngatain orang aja bisa. Ini ada buktinya gue punya properti yang kagak gue KPR-in. Jadi uang itu netizen yang banyak pengangguran harus diputerin. Supaya apa sih? Biar diputerin itu supaya kita bisa bukan akumulasikan.
biar uangnya itu bisa kita pakai untuk yang lain, paham nggak? Makanya kalau udah miskin jangan pada belagu, makan masih pakai ikan asin sama garam udah pada nyolot. Bener-bener dah lu mah netizen. Ini rumah kan? Ya Serpong bener, Tangerang. Naira. Nah, yang map yang kemarin itu kan udah samamu. Yang mana? Yang apa kantor kata Dea. Berarti ada di situ. Coba teh lihat pembukuan yang dari Dea katanya ada di map, katanya di situ. Di map. Itu udah berapa bulan yang lalu tuh. Ini surat lengkap ya, tanah di Sentul 3000 meter di 0 km tepatnya. Tanya aja tanah nih kita Mirzani. Mawardi di Sentul tahu semuanya. Nih mau dijual murah aja 4 miliar, cus beli sebelum harga naik. Nah ini. Mana dia? Ini kan. Bukan, apa ini? Ini mah Itu surat asuransi. asuransi. Yang lain teh. Bukan, Ini ada ya? bukan. Yang punya Dea, yang dari Dea. Kantor punya. Bukan itu. Bukan ada. Pasti ada, tapi nggak ada. Lagian apa yang salah dengan utang sih? Yang salah itu kalau udah ngutang nggak bayar. Kalau ngutang bayarannya lancar, nggak ada yang salah. Itu bukan aib. Emang kalau bala-balanya geng sampah, geng pispot, sama ada lagi satu lagi bala-bala burik, emang nggak ada otak. Kita mau ngomong apa juga mah salah terus. Betul. Yang bener mah dia aja udah, yang lain salah. Ya kan mah. Dibilang promosi bangkrut katanya. Lagi-lagi ini bala-balanya geng sampah sama geng pispot. Namanya jual properti itu bukan bangkrut. Properti gua banyak. Kalau sampai gua jual berarti gua mau beli properti yang lebih mahal. Ngerti? Yang lebih syahdu, ngerti nggak? Kalau kalian nggak punya properti, tinggal masih di kayu yang dirayapin atau rumah ngontrak, sepetak, jangan sosok ngatain selebritis, nggak pantes. Ngaca, pada ngaca, nggak pantes. Punya kaca nggak? Kalau udah miskin, masih follow artis, kerjaan kagak jelas, jangan pada ngina. Malu, woi. Jangan sombong Nyai, katanya. Sombong gak ada masalah untuk kalian netizen yang pengangguran dan jahat. Yang penting sombongnya terbukti. Lah kan saya memang artis. Terus kan saya juga pengusaha. Saya juga pengusaha properti teh sekarang mah. Nyaho teh. Nyaho teh bisnis properti nyaho. Kalau ente nyaho ya sami-sami. Nyai dilaporin DP. DP itu sama dengan Departemen Perburikan. Gak ada masalah, laporin aja. Silahkan. Ntar juga kena batunya. Batu di rumah saya banyak itu. Mau kena yang mana? Yang gede, yang kucing. Laporan anak tiri nanti malam dilaporkan di 2 tempat, di satu di Tangerang, yang satu di Jakarta Selatan.
lagi nggak yang mau dipertanyakan netizen? Ini saya paling lama loh ini live Instagram ini. Nanti Chelsea di penjara di mana? Dilapornya kan di Tangerang. Ya di Tangerang aja di penjaranya. Lomba truk di mana? Masih berproses. Ya, nanti tunggu di YouTube Eike Project Miril. Sekarang mereka masih proses menggambar. Harga Nikita Mirzani skincare berapa? 569. Oh ya, mumpung lagi 15,5, jadi gua mau promo dulu. Ini gua mau ngeluarin serum gold yang 24 karat asli goldnya, bekerja sama sama Korea, udah pastinya Cucu Meong ya. Dan sebentar lagi akan hadir untuk mewarnai dunia perskincarean di Indonesia. Aduh, sayang. Jangan lupa bagian Nikita Mirzani skincare, karena cuma Nikita Mirzani skincare yang dipakai sama ownernya. Kalau skincare yang lain kagak. Kalau di penjara, siapa yang mau menjarain saya? Kasusnya apa? Penipuan, membunuh orang. Yang mana? Yang bisa menjarain saya itu kasus yang mana? Voice note-nya Burik kenapa nggak dibales? Udah dibales pakai ketikan, karena si Burik nggak bisa berkata-kata, tidak bisa ngetik, jadi dia voice note udah dibales semua, nggak ada yang nggak dibales. Dan voice note-nya si Burik tuh saya dengerin sama Enjong, alias Guguk. Ternyata Guguk pun tidak mengerti dia ngomong apa. Kerjaannya ngatain orang mulu, Nikmir. Berarti kamu adalah komplotannya geng sampah. Pakai Nikita Mirzani lip serum. Nah, saya nggak pernah ngatain orang duluan. Biarpun saya barbar, tapi saya punya etika dalam berbicara. Kalau saya udah ngatain orang, berarti orang itu duluan yang ngatain saya. Konsot. Vitamin bibir buat bibir kamu supaya kenyal, moist, kenyal, bernutrisi, nggak kering, warnanya tetap pink walaupun ngerokok. Masa saya takut sama Burik? Saya emang gak ada takutnya sama Burik. Kan saya bilang, Burik suruh samper ke rumah saya kalau mau injek kepala saya. Tapi dia gak datang-datang. Waktu sama si Cadel aja, Cadel disamperin. Udah, jangan percaya omongan Burik lagi. Burik itu cuma omong besar doang, alias om doang. Burik lagi
stres karena nggak punya temen. Temen-temennya ya pembantunya itu sama lakinya yang homo sapien yang dikasirin. Pengangguran lagi. Yang saya takutin di dunia ini cuma dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, takbir, sama anak. Selebihnya tidak ada yang saya takuti. Dia nggak pernah telepon saya, dia telepon siapa? Dulu ini pasti bala-balanya Burik. Si Burik itu dulu aja waktu sudah syuting sinetron yang dia lagi ngejar koko-koko Lamborghini, itu dia bertahan 3 bulan pura-pura telepon loh, padahal dia nggak ada yang ditelepon. Jadi dia telepon siapa? Nggak ada, dia telepon saya. Kalian percaya aja sama bipolar. Kenapa harus bawa-bawa lakinya si Burik? Karena si Burik bawa-bawa anak saya. Padahal ya suatu anugerah ketika perempuan bisa melahirkan seorang anak dari rahimnya sendiri. Dibilang jengger lah apa segala macam, dibilang katanya anaknya beda-beda bapak. Satu dunia juga udah tahu, nggak usah dia kasih tahu lagi. Tapi anak-anak yang beda bapak banyak. Kak Ayu Azari nikah berkali-kali, anaknya bapaknya beda-beda. Terus Andi Soraya, anaknya beda-beda bapak. Terus siapa lagi? Rizky Tagor, anaknya bapaknya beda-beda. Jadi itu bukan suatu aib. Yang penting anaknya ketika dilarikan ke muka bumi, ke dunia, dirawat dengan baik, dididik, diberikan kasih sayang. Itu baru benar. Masa anak lo dibilang dia kawin cerai anak dapat 1, kawin lagi cerai dapat lagi anak. Kenapa lu ngurusin rahim gua, urusin rahim lu? Rahim gua mah bagus, tokcer. Anaknya juga cakep-cakep, anak gua mah pinter-pinter lagi. Lah dia anak jin yang ada di rahimnya, rahimnya dikutuk, nikah juga 3 kali, banyakan nikah sirinya. Lah kalau gua mah resmi semua, nggak ada yang siri. Si Burik itu kadang-kadang suka hilang ingatan. Burik nggak sadar, dia sendiri yang maki lakinya, dibilang homo sapien, pengangguran. Ada tuh di Google, masih cek aja di YouTube, masih banyak tuh berita-berita tentang dia ngatain lakinya sendiri. Tiba-tiba balik lagi sama lakinya, habis dikata-katain penyakit kelamin dan lain-lain. Kalau saya udah ngomong, saya tuh nggak pernah fitnah orang. Orang menikah itu untuk mencari apa sih? Mencari keturunan. Itu kalau untuk perempuan yang bener ya. Kalau untuk perempuan yang gak bener bukan mencari keturunan, tapi mencari harta orang. Bukan begitu, Mai? Kedewan. Si Burik ngatain perempuan yang lahirin anak banyak berjengger. Berarti dia ngatain semua perempuan Indonesia dong. Nah, gue mah lahiran kagak semuanya normal. 2 sesar. Mimio Ega tuh masih kayak anak bayi. Masih cantik dong. Cantik, kecil. Tapi sekali lihat. Nggak ada yang seperti dia sebutkan. Dia ngelihat Dari keluar bro. Dia ngelihat alat vital gue aja belum pernah, pasti dia bisa nyebutin begitu. Berarti kan dia fix kan lesbong mania. Kalau gue mah nggak om dong, gue mah diajakin ribut ayo, tapi sini samperin. Ayo main tojok-tojokan, ayo. Nih gue kasih kepala gue nih buat di sliding. Mana udah berhari-hari gue tungguin nggak datang-datang. Alasannya nggak mau nyampein figuran. Figuran itu nggak dapat peran. Kalau gue tuh dapat peran. Figuran itu tuh yang cuma jalan-jalan bisu, nggak ada ngomong. Lah gue mah ngomong, dapat peran. Yang gila-gila senioritas deh. Kalau masih bayarannya masih kecil. Bayaran dia sama gue aja masih besaran bayaran gue di TV sama di film. Aduh please deh. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tahu nggak, dengan pekerjaan seorang artis. Itu hanya pekerjaan. Itu hanya profesi.
Lah ngapain gue nyamperin Burik? Nggak ada kerjaan, ya Burik lah nyamperin gue. Gimana sih ini bala-bala si Burik? Oh, rajin amat, ada waktu banget gue nyamperin Burik. Burik lah, kan Burik tak bisa cari alamat gue. Dia aja bisa dapet alamatnya si Cadel, apa dong? Cari alamat, tungguin, nanti gue bukain gerbang pintu rumah gue. Udahlah netizen, jangan kemakan omongannya si Burik. Dia ngurus keluarga aja nggak becus. Burik ngatain di WhatsApp, gue katain balik, nyolot. Voice note banyak banget. Voice note-nya gue kasih anjing suruh dengerin. Lagian Burik nyolot sendiri, dia yang mulai, dia yang kepusingan. Gimana sih? Kalau nggak salah mah santai kayak gue. Gue tidak pernah memulai apapun, jadi gue santai. Mau diinjek malahnya, malah gue kasih nih buat di sliding, tapi nggak datang-datang. Dia nggak ngaku kalau dia rampas lipstick. Tanya aja no sama Trans TV pagi-pagi ambiar. Ngapain gue bohong? Saksinya banyak, ada Rian Ibram, Karen Delano, ada King Nasar, timnya. Orang kita lagi briefing, tiba-tiba lipstick gue yang mahal diambil sama dia. Kalau gue mah ngomong nggak mau fitnah orang, gue sesuai fakta aja. Gak ada prestasi, gak ada. Semua artis yang melakukan pekerjaannya itu adalah profesi, bukan prestasi. Prestasi itu yang bisa meraih medali emas untuk Indonesia, itu namanya prestasi. Ya, bala-bala Burik, bala-bala geng sampah, dengerin. Bedain prestasi sama profesi, oke? Kalau artis itu nggak ada yang prestasi, itu namanya profesi. Mau lu dapat award kayak 15 biji, itu bukan prestasi, itu namanya profesi. Prestasi itu ya atlet Indonesia. Nah, kalau gue ada prestasinya, bisa merobohkan kerajaan kemarin siapa? Ormas besar di Indonesia, tuh prestasi. Bisa nggak lu kayak gue? Itu baru, itu karena untuk menolong bangsa Indonesia. Itu prestasi. Nggak ada deh. Ertong dibilang prestasi, nggak ada. Mau di demo silakan, emang nggak ada. Artis itu cuma profesi. Prestasi itu ketika lo bisa membanggakan Indonesia di negara lain, atau lo bisa menyelamatkan Indonesia dari kerusuhan, itu baru prestasi. Award itu juga bisa dibayar. Jadi tidak ada yang natural di sini. Wah, ada suara apa itu? Ada tuala? Tuala apa? Tuala tateo? Coba sini sayang sama Ami. Sini. Mau? Apa nggak mau? Ayo sini gendong. Mau gendong nggak? Mau gendong nggak sih? Mau gendong nggak sih? Jadi kalau kalian netizen bilang prestasi tuh bisa jadi juri, enggak, itu profesi. Ketawa. Walah. Bedakan ya, bedakan. Bye-bye. Kok pas diambil lipstick lu nggak rampas balik? Ngapain gue rampas balik? Berarti kan dia nggak bisa beli lipstick yang kayak gue. Biarin aja. Yang penting setidaknya dia harus mengakui bahwa lipstick itu ada sama dia. Mungkin sekarang udah dibuang. Ikut? Aku mau sholat, ikut? Ikut nggak? Ikut nggak? Apalagi nih? Tuh, gue udah tadi
Berapa jam? Sejam ada kali ya gue live. Nggak kurang-kurang mah, makin banyak. Mau. Pakai kesal dulu ya. Iya. Saya nggak pernah takut face to face sama orang. Orang saya aja kemarin ngelawan Ormas Indonesia yang pengikutnya satu Indonesia, saya nggak takut. Apalagi cuma lawan Burik, nggak ada apa-apanya Burik mah. Paham ya? Ya udah, karena saya harus pergi lagi syuting. Kalian kan banyak yang nganggur. Nanti kalian tungguin lagi live Instagram saya ya. Biar kalian tahu berita-berita apa yang akan keluar dari mulut saya, oke? Saya kerja dulu, mau main dulu sebentar sama anak. Habis itu kalau saya punya waktu, karena saya bukan pengangguran, nanti saya live lagi. Wow, oke ya netizennya. Sampai ketemu lagi di live Aset Negara, yang nama Aset Negara itu diberikan langsung oleh warga Indonesia kepada saya. Jangan iri, mau jadi aset juga. Tunjukkan kalau kalian juga bisa menjadi aset negara seperti saya. Ya, saya pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.